Di antara leguk bumi yang belum dicatat sejarah, terhampar sawah hijau seperti sajadah sunyi yang terbentang dari kaki langit hingga lembah tak bernama. Padi-padi berdiri tegak tidak untuk dipuji, melainkan sebagai pertanda bahwa diam pun bisa menjadi doa yang panjang. Dari kejauhan terdengar gemuruh lembut, air terjun yang jatuh tidak karena lelah, melainkan karena paham bahwa jatuh bukan berarti kalah. Di sisi itu, secangkir kopi menggigil perlahan, bukan karena dingin, melainkan karena menyimpan panas yang tak terucapkan. Kopi bukan sekadar minuman, ia adalah manuskrip bisu yang ditulis dari perasaan tanah, dari rembesan akar, dari pertemuan api dan air yang tidak pernah saling membenci. Ia bukan dibuat untuk tergesa-gesa, karena yang tergesa takkan mengenal makna. Seduhan pertama bukan sekadar rasa, tapi pangkal tafsir. Di dalam gelap warnanya tersembunyi percakapan antara malam dan fajar, antara rindu dan tenang, antara yang pergi dan yang memilih tinggal meski tak dipanggil. Ketika kopi dituangkan, waktu mendadak melambat. Langit tidak tergesa merubah warna, angin tidak terburu meniup daun. Segala menjadi lambat bukan karena lelah, melainkan karena sadar. Makna tidak lahir dari cepatnya langkah, melainkan dari dalamnya bijak. Kopi yang diseduh di antara sawah dan air terjun adalah kopi yang mengerti diam. Ia tidak ingin dijelaskan, cukup diseruput dan direnungkan. Setiap uap yang naik adalah kalimat-kalimat tak bersuara yang berbicara kepada mereka yang bersedia mendengar bukan dengan telinga. Beberapa menyebut kopi sebagai pengusir kantuk, namun yang lebih dalam tahu, kopi adalah pemanggil kesadaran. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak, tapi tentang berhenti di tempat yang tepat, untuk sejenak menjadi saksi bahwa keindahan bisa hadir tanpa panggung. Cangkir yang dipenuhi kopi bukan benda mati, melainkan wadah dari keberanian sederhana untuk mengangkat kepala, untuk menurunkan suara hati yang selama ini dibungkam logika. Tak ada pahit, karena yang diresapi bukan rasa, melainkan makna. Dan betapa agungnya momen ketika kopi, sawah, dan air terjun bertemu. Yang satu mengalir deras, yang lain tumbuh diam, dan satu lagi hanya mengepul. Namun semuanya berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa alam, bahasa batin, bahasa yang tidak butuh aksara. Tidak ada yang ingin menang, tidak ada yang ingin menonjol, karena mereka paham bahwa yang paling bijak adalah yang paling diam, dan yang paling dalam adalah yang tidak menjelaskan dirinya. Kopi tidak pernah meminta untuk difoto, karena ia tahu yang sejati tak perlu pengakuan. Ia cukup menjadi jembatan bagi yang mencari sunyi, bagi yang ingin meresapi hidup bukan dalam sorak, melainkan dalam jeda. Satu cangkir kopi adalah satu bait puisi tak tertulis. Ia bisa menjadi pelipur, bisa menjadi pertanyaan, dan terkadang menjadi cermin bagi wajah yang selama ini ditutupi topeng waktu. Dan ketika air terjun terus mengalir dan sawah tetap hijau tanpa tepuk tangan, kopi tetap tinggal di genggaman pagi yang hening, di bibir bumi yang diam, di tengah dunia yang terlalu ramai mencari makna di luar diri. Padahal jawabannya mungkin tersembunyi dalam cangkir sederhana yang sedang mengepul pelan di tangan semesta.